Bapa dalam surga, kembali hamba datang ke hadapan hadirat-Mu pagi hari ini mengucap syukur akan kasih, kemurahan, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan yang telah menjaga hamba-Mu dalam peristirahatan tidur malam dengan tenang, dengan nyaman, dengan sukacita, dengan bahagia, dengan perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, hamba datang ke hadapan hadirat-Mu menyukuri untuk hari yang baru, dan secara simultan umur hamba bertambah sehari lagi karena pemeliharaan, perlindungan, kasih, kemurahan, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan kehidupan hamba ke dalam tangan-Mu. Suci kuduskan hamba-Mu, ampuni hamba-Mu, lindungi dan sertai hamba, berikan kekuatan kepada hamba-Mu. Ampuni hamba dan sembuhkan, pulihkan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Renungan kita pagi hari ini dengan judul Perjanjian Kekal yang mengikat. Perjanjian kekal yang mengikat. Kejadian pasal 17 ayat 7 sampai ayat 8. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri tempat engkau menumpang ini, yakni seluruh tanah Kanaan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ada dua kata kunci yang sangat kuat dalam nats ini: kekal dan menjadi Allahmu. Ketika Allah berhadapan dengan Abram yang kemudian diubah namanya menjadi Abraham, Dia tidak sedang membuat kontrak bisnis jangka pendek. Allah sedang mengikat dirinya dalam sebuah perjanjian anugerah covenant yang melintasi ruang dan waktu. Oleh karena itu, ada 3 perenungan mendalam dari ayat ini untuk kehidupan kita saat ini. 1, Tuhan mengambil inisiatif. Bukan Abraham yang mencari Allah, melainkan Allah yang datang dan mengikat janji. Di tengah ketidaksempurnaan dan keterbatasan kita, Allah, Dia memilih untuk
berkomitmen kepada kita. Jadi ketika Anda merasa diri tidak sempurna, Anda begitu terbatas, Anda punya kekurangan, Anda lemah, mungkin tidak berarti kata orang Anda tidak berdaya. Ingat, Dia Allah memilih untuk berkomitmen kepada kita, untuk menolong, menjaga, melindungi kita. Buktinya Dia berikan anaknya, putranya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu, berbicara dengan manusia, mengikat perjanjian dengan manusia. Dia memilih kita, Dia mengampuni, Dia berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam, sampai ke akhir zaman. Dia berkomitmen kepada kita. Jadi jangan merasa engkau begitu tidak sempurna, engkau begitu punya kekurangan. Semua kita punya kelemahan, punya kekurangan, punya keterbatasan. Tapi ingat, Dia Allah berkomitmen untuk menolong kita, menjaga kita, melindungi kita, menyertai kita. Oleh karena itu, andalkan Allah dalam kekurangan, dalam kelemahan, dalam ketidaksempurnaan kita. Andalkan Dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Perenungan yang kedua, identitas terbesar kita. Identitas terbesar kita. Janji materi seperti tanah Kanaan memang luar biasa, tetapi puncak dari segala janji itu adalah kalimat, supaya aku menjadi Allahmu. Memiliki alam semesta tidak ada artinya jika kita tidak memiliki Sang Pencipta, yaitu Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hubungan karib dengan Allah adalah berkat tertinggi manusia. Janji yang hubungan dekat dengan Allah berkat tertinggi bagi manusia. Oleh karena itu, bangunlah hubungan dekat dengan Allah. Itu adalah berkat tertinggi, karena Dia penguasa langit dan bumi, penguasa hidup kita. Hubunganlah karib dengan Allah lewat doa-doa kita, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat perenungan firman Tuhan, lewat doa dan puasa. Kita dekat, menjalin hubungan dengan Allah, terikat dengan berkat tertinggi dari Allah yang Dia berikan kepada kita manusia. Mari kita jalin hubungan karib dengan Allah, adalah berkat tertinggi umat manusia. Lewat doa kita, pembacaan firman, perenungan, lewat kita beriman kepadanya. Apapun terjadi, kita beriman kepada Dia. Apapun terjadi dalam kelemahan kita, dalam keperdayaan kita, kita beriman, percaya kepada Allah, karena itu adalah berkat tertinggi manusia. Perenungan yang ketiga, janji yang estafet. Allah memikirkan masa depan. Janjinya tidak berhenti di kita, melainkan mengalir sampai ke keturunan kita. Ini adalah pengikat bagi kita untuk membangun warisan iman, spiritual legacy. Warisan iman, spiritual legacy bagi anak-anak, bagi cucu-cucu kita, bukan sekadar warisan materi. Melalui Yesus Kristus, kita yang bukan keturunan darah Abraham secara fisik telah diadopsi menjadi anak-anak Allah dan ikut menerima janji kekal ini dalam Galatia 3 ayat 29. Kita aman di tangan genggaman janjinya yang tidak pernah kadaluarsa. Janji Allah kepada kita tidak pernah kadaluarsa sampai kekal. Dia berjanji kepada Abraham sampai keturunan Abraham, Israel. Itu adalah janji kekal, tidak pernah kadaluarsa. Dia berkata, aku akan memberikan tanah Kanaan ini. Itu tidak pernah kadaluarsa. Jadi tidak akan runtuh. Israel tidak akan runtuh. Kita pun tidak akan runtuh. Janji Allah kekal bagi kita, bagi keturunan kita, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Peganglah janji Allah ini, janji yang kekal. Tidak dibatasi waktu, ruang dan waktu, tetapi genggaman janjinya yang tidak pernah kadaluarsa.
Tetap percaya kepada Allah bahwa Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup melindungi kita, Dia sanggup dengan kuasanya, kuasa Roh Kudus, Dia sanggup memberikan kekuatan kepada kita, memberikan ketenangan, memberikan pemulihan, memberikan pengampunan kepada kita, memberikan kesembuhan kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya akan janji Allah yang kekal, tidak pernah kadaluarsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Doa. Bapa Surgawi, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, yang juga adalah Allah dan Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kesetiaan-Mu yang tidak terbatas, berubah dari dahulu, yang tidak pernah berubah dan terbatas dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Engkau telah memilih kami dan mengikat diri-Mu dalam perjanjian kekal dengan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau bukan hanya Allah yang jauh di sana, tetapi Engkau adalah Allah kami, Tuhan yang pribadi, yang memelihara, melindungi, dan menuntun setiap langkah hidup kami. Tuhan, materialkanlah janji-Mu dalam hati kami ketika kami menghadapi masa-masa sulit atau masa depan yang tampaknya tidak pasti. Jangankan kami kembali, ingatkan kami kembali akan Kejadian 17 ini, ayat 7-8, bahwa Engkau telah berjanji untuk menyertai kami dan keturunan kami selama-lamanya. Jagalah kami agar hidup setia sebagai umat perjanjian-Mu. Berkatilah keluarga kami, anak cucu kami, agar mereka pun mengenal-Mu, mengasihi-Mu, dan berjalan di dalam jalan-Mu. Biarlah iman ini terpelihara turun-temurun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi semua yang mendengarkan siaran program ini, biar mereka boleh kuat dengan mengingat perjanjian Allah kepada kami umat manusia, bahwa tetap menyertai, menjaga, melindungi kami turun temurun dari kami dan seterusnya, dari Abraham, bangsa Israel, dan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingatkan kami biar kami percaya apapun terjadi, Tuhan akan menolong kami, menjaga kami, melindungi kami, memberikan jalan keluar dan kelepasan bagi kami. Hamba berdoa bagi kami semua mendengarkan siaran ini, boleh kami dikuatkan, diingatkan kembali supaya menjalin hubungan dengan Tuhan, mengikat perjanjian Tuhan, percaya bahwa akan perjanjiannya yang kekal, tidak kadaluarsa, tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan yang menciptakan bangsa ini. Hamba berdoa bagi pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri dan kabinetnya, Polri, TNI, semua kepemimpinan yang terkait pada bangsa ini. Biarnya Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Jika mereka berdosa, Tuhan ampuni. Jika mereka punya kekurangan, Tuhan sempurnakan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa agar bangsa Indonesia ini, semua orang yang ada pada bangsa ini, dari pemimpin sampai rakyatnya, mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus yang mengikat perjanjian kepada bangsa, kepada umat manusia, bahwa Tuhan tetap menjaga, melindungi kami sampai kekal. Tidak pernah perjanjian-Mu tidak pernah terbatas, tidak pernah kadaluarsa, kekal untuk selama-lamanya. Bangsa ini diberkati oleh Tuhan, lautan ini diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati, hasil perikanannya diberkati, hasil pertambangannya diberkati, hasil pertaniannya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa Indonesia ini diberkati oleh Tuhan, dan semuanya orang yang ada pada bangsa ini mengenali Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia kelima benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil
sampai di pelosok manapun dalam benua yang ada dalam dunia ini. Biar semua orang mendengar nama Yesus Kristus, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan agar mereka boleh diselamatkan. Dan mereka diselamatkan, siap melayani Tuhan, beribadah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyembah, memuji, merenungi firman-Nya, percaya, beriman kepadanya. Dan mereka memiliki Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah menyelamatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar setiap orang mendengar nama Yesus Kristus dan mereka percaya, diselamatkan, siap bersama dengan kami umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya dari segala zaman di dalam kerajaan surga, sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, neraka kosong, neraka tempat tinggal setan, iblis, anteng-antengnya, penguasa-penguasa di udara yang disiksa siang dan malam sampai kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga Bapa dalam surga, bagi keamanan, ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar bangsa-bangsa aman, negara-negara aman. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi, semuanya aman. Percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saling mengasihi, saling mengampuni, saling berdamai, tentram, aman dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa-bangsa aman, negara-negara aman, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi kejahatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, tempat-tempat terpencil dimanapun gereja Tuhan. Tuhan berkati gereja Tuhan, Tuhan berkati. Biar berkati gembala jemaat, para pemimpin gereja, para majelis, para pendeta, gembala jemaat, Pak umat Tuhan. Tuhan berkati gereja Tuhan. Biar gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, menjadi saksi bagi dunia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan lewat gereja Tuhan banyak orang diselamatkan. Lewat gereja Tuhan banyak orang beribadah, datang berbondong-bondong, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gereja Tuhan, gereja-gereja Tuhan di kota-kota besar, di kota-kota kecil, semuanya diberkati oleh Tuhan. Pemimpin gereja diberkati oleh Tuhan, para majelis diberkati oleh Tuhan, para jemaat diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia, pembawa salam bagi dunia dan menjadi berkat bagi dunia. Gereja Tuhan menjadi berkat. Orang banyak boleh datang beribadah, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa secara khusus gereja Tuhan di mana hamba, keluarga kami, hamba dan Islam, hamba tempat beribadah, gereja Bethel Indonesia, Basilia, Christ Katedral, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, biar umatnya semua menerima pencurahan Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Biar mereka menerima, diurapi oleh Roh Kudus, mendapat pencurahan karunia Roh Kudus, dan mereka menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan mereka. Lewat buah-buah roh dalam kehidupan mereka, mereka menjadi orang-orang yang dapat melayani orang-orang lain, membawa jiwa, menginjil, menjadi saksi bagi dunia, dan membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan, dan beribadah ke gereja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para umat Tuhan, gereja Bethel Indonesia, Jemaat Basilia, Christ Katedral, kami serahkan dalam tangan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, menerima curahan Roh Kudus, menerima pengurapan Roh Kudus, dan diberkati oleh Tuhan, dan menjadi berkat umatnya, jemaatnya, semua pelayan Tuhannya menjadi berkat bagi dunia, membawa salam bagi dunia, dan juga menjadi saksi dan membenarkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan, dan beribadah, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi gereja Bethel Indonesia, Jemaat Rahmat Immanuel, GBIRM. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati gereja Tuhan ini, umatnya diberkati oleh Tuhan, mendapat pencurahan Roh Kudus, dan diberkati oleh Tuhan, para pemimpin, gembalanya, dan pendeta-pendetanya, para pelayannya diurapi oleh Roh Kudus, dan menjadi manusia yang diurapi oleh Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus, dan menghasilkan buah-buah roh, dan mereka menjadi saksi Kristus, membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan di mana berada, secara khusus hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, biar para pemimpinnya, para dosennya semua
mahasiswanya diurapi oleh Roh Kudus, menerima pencurahan Roh Kudus, menerima karunia Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus mengurapi mereka, ada pencurahan Roh Kudus dan menghasilkan buah-buah roh, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, menghasilkan buah-buah roh dan menjadi saksi Kristus, membawa banyak jiwa untuk memuji, menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hamba berdoa bagi para pemimpinnya, para stafnya, para dosennya, para mahasiswanya, semuanya mendapat curahan Roh Kudus, diberkati oleh Tuhan, dan banyak orang Tuhan digerakkan oleh Roh Kudus datang berbondong-bondong belajar di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2 dan S3, dan mereka diajar dan mereka akan menghasilkan produk yang dihasilkan dari Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel. Para wisudawan S1, S2 dan S3 menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, dan menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin diberkati oleh Tuhan, dan banyak orang boleh datang belajar di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel dan menerima pencurahan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menghasilkan buah roh dan dapat menjangkau jiwa, memenangkan jiwa, mempengaruhi dunia, orang-orang yang ada dalam dunia ini untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin dimuliakan, dan makin disertai oleh Tuhan. Apapun yang dilakukan dalam Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, semua yang terkait dengan Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan, dicurah, mendapat pencurahan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen di mana berada, biar keluarga Kristen menerima pencurahan Roh Kudus dan mereka dalam menghadapi konflik keluarga, problem dalam keluarga, mungkin diuji perceraian, tapi Tuhan ingat ke mereka dengan pencurahan Roh Kudus akan persatukan mereka kembali, suami dengan istri, istri dengan suami, dan keluarga Kristen menjadi mengikat perjanjian kekal dengan Allah, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perjanjian itu juga dengan suami istri tetap bersatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun terjadi, keluarga Kristen tetap bersatu, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan pulihkan keluarga Kristen, Tuhan pulihkan keluarga Kristen di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa keluarga Kristen menjadi pembawa salam, menjadi berkat bagi dunia lewat keluarga Kristen. Banyak keluarga-keluarga yang lain menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi semua kami yang mendengarkan siaran program ini, di mana pun mereka berada. Kami yang nama Tuhan kuatkan, kami yang berdosa Tuhan ampuni, kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Dengan pencurahan Roh Kudus, kami semua diampuni oleh Tuhan, kami semua dipulihkan oleh Tuhan, kami semua disembuhkan oleh Tuhan. Penyakit apapun yang kami alami, penyakit di tangan, di kaki, di mata, dalam organ tubuh kami, di jantung, paru-paru, di ginjal, batu empedu, penyakit cuci darah, penyakit lemak ginjal, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit saraf kejepit, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit diabetes, penyakit apapun, penyakit di pankreas, di saluran kami, saluran pencernaan, saluran pernapasan, penyakit prostat, penyakit apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memperoleh pencurahan Roh Kudus dan kami dipulihkan, kami menghasilkan buah Roh Kudus, kami menghasilkan kesembuhan, kami menghasilkan pemulihan, kami menghasilkan pengampunan dosa, karena Tuhan mencurahkan dengan kuasa Roh Kudus bagi kami. Kami terima karunia Roh Kudus, kami terima buah-buah Roh Kudus, kami melakukan buah-buah Roh Kudus, kami dapat menginjil, kami dapat bersaksi, menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menjadi garam dan modal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa bagi persekutuan doa sinar kemuliaan yang setiap hari Senin beribadah. Tuhan berkati para pelayan Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, yang berdoa, yang menjadi saksi, yang memberikan komentar-komentar penguatan iman. Tuhan berkati sekolah, berkati persekutuan doa sinar kemuliaan setiap hari Senin pagi. Tuhan berkati, tambah-tambahan kejiwaan orang-orang boleh datang ikut dalam persekutuan doa ini. Tuhan berkati setiap mereka yang berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan serta. Biar firman Tuhan yang disampaikan menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat bagi orang lain yang mendengar. Sebuah orang menggerakkan seorang lain tetap setia beribadah kepada Tuhan, menjalin hubungan perjanjian dengan Tuhan, mengikat perjanjian dengan Tuhan, percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan doa
sinar kemuliaan makin jaya, makin dimuliakan, makin diberkati, dan banyak orang boleh datang mengikuti ibadah setiap hari Senin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa program-program yang dibuat di persekutuan doa sinar kemuliaan setiap hari Senin. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan tambahkan jiwa, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi kami semua mendengarkan siaran program ini dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami, sertai kami, lindungi kami. Biar Yesus Kristus, Gembala Agung kami, mengajari di dalam kami apa yang berkenan bagi Dia untuk kemuliaan. Bagi Dialah segala kemuliaan dan bagi namanya. Terima kasih Bapak. Akhirnya Bapak, kami semua yang mendengarkan siaran program ini dimanapun kami berada, kami butuh berkat, kasih kemurahan dan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat Yesus Kristus Tuhan turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati apapun yang kita lakukan, memberkati studi kita, memberkati kesehatan kita, memberkati keluarga kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan, jika berkenan di hadapan Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa yang kami kenal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, perlindungan Tuhan, mujizat yang dari Tuhan. Kami terima berkat perjanjian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.